Santapan Harian Selasa 20 Juni 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ibrani pasalnya yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa penuh kasih, kami rindu untuk mendengar sabda-Mu. Mampukanlah kami untuk setia mendengar kebenaran firman-Mu dan memeliharanya di dalam hati. Di dalam kasih Putra Sang Bapa, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Ibrani 2 ayat 1-4. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sahabat Santapan Harian, pada zaman teknologi informasi ini, kita dapat mengakses informasi apapun dengan mudah. Dalam kemudahan itu, kita harus berhati-hati terhadap apa saja yang menarik perhatian kita. Penulis surat Ibrani mengingatkan agar kita memperhatikan ajaran yang telah kita dengar dengan lebih teliti, supaya kita jangan hanyut terbawa arus. Ia memperingatkan bahwa apabila firman yang disampaikan dengan perantaraan para malaikat, yaitu hukum Taurat, tetap berlaku dan penghukuman Allah dijatuhkan, maka kita yang mengabaikannya akan menerima hukuman setimpal. Bila perintah Allah yang disampaikan kepada Musa melalui malaikat harus ditaati, terlebih lagi kita harus taat kepada firman yang disampaikan oleh Anak Allah kepada kita. Karena itu, penting untuk menghargai keselamatan yang telah diberikan oleh Allah. Ia sudah memberitakannya melalui Yesus Kristus dan para hamba-Nya. Ia juga telah menguatkan pemberitaan itu dengan berbagai keajaiban dan karunia Roh Kudus. Pada masa kini, Allah menyatakan kehendak-Nya melalui Alkitab. Dengan membaca Alkitab, kita dapat melihat peristiwa penyelamatan Allah atas manusia yang terjadi terus-menerus. Artinya, pada segala zaman di semua tempat ada orang yang menerima penyelamatan Allah. Tantangan dan masalah hidup memang selalu ada, tetapi terlebih lagi, firman Tuhan selalu tersedia bagi kita. Allah menyatakan dan membukakan kebenarannya sehingga orang-orang percaya dapat memelihara iman dan menghidupi keselamatannya. Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap orang yang membaca dan mendengar berita penyelamatan Allah, sehingga kita dapat memahami, mempercayai, dan menerima karya penyelamatan Allah. Ketika kita merenungkan Alkitab dan memegangnya dengan iman yang teguh, kita dapat menjalani hidup kita di dunia ini dengan benar, hingga kita mencapai kesempurnaan keselamatan
di dalam kemuliaan Allah. Oleh karenanya, mari kita sungguh-sungguh memperhatikan firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hikmat sejati diperoleh ketika kami bersandar kepadamu. Tolonglah kami untuk mempercayai Engkau dan untuk mencari wajah-Mu dan mengikuti kehendak-Mu yang kami temukan di dalam firman-Mu yang memberikan hidup. Dalam terang firman-Mu ya Kristus, kami bersembah. Amin.